Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya sudah lama sekali satu semester ini tidak bisa upload video karena ada proyek penelitian lapangan dan juga mengajar karena sekarang sudah offline ya. Jadi saya tidak sempat untuk membuat video dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak sekali masuk di kolom komentar dan juga di DM Instagram saya. Jadi saya mohon maaf sekali, dan karena banyak sekali pertanyaan yang masuk yang tak terjawab, saya akan menjawab pertanyaan penelitian ini melalui video ya singkat ini. Tapi ini sifatnya random, pertanyaan-pertanyaan yang tidak spesifik, pertanyaan-pertanyaan yang masih umum mungkin tidak bisa saya jawab ya, karena tidak bisa untuk menjawab dengan video yang singkat. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Oke, pertanyaan yang pertama saya jawab dari Mita Kamil. Hai Mita Kamil, sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, maaf sebelumnya, perkenalkan saya Mita. Ya, salam kenal Mita. Saya sering menonton konten kakak mengenai judul skripsi. Makasih. Saya ingin minta sarannya kakak kalau boleh. Saya mahasiswa akhir dan ingin membuat judul penelitian 3 variabel X untuk konsentrasi MSDM, tapi masih bingung dan belum dapat yang mengena. Oke. Jadi gini, minat kamu apa? Karena kan manajemen sumber daya manusia itu masih sangat luas ya. Kamu mungkin bisa share lagi tentang minat tertentu, topik-topik tertentu. Nanti dari topik itu bisa di breakdown menjadi variabel-variabel X. Tapi sebenarnya saya sudah banyak memberikan judul skripsi MSDM. Mungkin kamu bisa putar lagi dan kamu coba untuk modifikasi. Ini saya tidak bisa memberikan jawaban secara langsung. Mohon maaf ya Mita. Mungkin kamu bisa perdalam lagi lalu kemudian kamu bisa share lagi. Oke. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, maaf kak mengganggu, saya lihat dari channel YouTube kakak, mau minta saran untuk judul tesis kak. Terima kasih sebelumnya. Ini Sifaul Husna. Di situ kalaupun tulisannya judul skripsi itu bisa diangkat menjadi judul tesis bahkan disertasi. Tinggal bagaimana kita melakukan penelitian dan mendeskripsikannya. Kalau tesis biasanya akan lebih mendalam karena dia mencoba untuk mendiskusikan teori dengan masalah. Ada dialektika, ada analisis di situ. Nah, kalau tesis ya. Kalau skripsi biasanya kan hanya menjelaskan sesuai dengan kerangka berpikir. Yang sederhananya kayak gitu ya. Jadi ada satu judul yang sepi orang yang lihat di channel ini, yaitu 5 judul karya ilmiah. Di situ saya buat khusus memang untuk karya ilmiah, misalkan kayak tesis misalnya, atau kayak jurnal di situ. Itu bagus-bagus. Saya kira itu perlu kamu untuk melihatnya. Semoga kamu terinspirasi dari situ. Karena menurut saya itu judul-judul yang keren. Oke, gitu ya, Sifaul Husna. Ini panjang sekali. Oke, dari Azizah Zelima Akmal. Azizah Zelima Akmal. Mohon maaf ya, baru saya baca ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas ilmu yang Bapak share kepada kami melalui channel YouTube. Benar-benar sangat membantu kami pejuang skripsi. Semoga Allah membalasnya. Amin. Maaf sebelumnya Pak, tapi saya masih bingung dalam mendapatkan judul. Oh ya, saya sudah ajukan beberapa kali ke Kaprodi, tapi dinilai sudah banyak yang meneliti, salah satunya persoalan dispensasi kawin. Saat ini saya benar-benar stuck. Tidak tahu bagaimana cara mencari judul. Mohon arahannya. Oke, bantuannya. Saya tidak bisa membantu secara langsung di sini di dalam video ini.
mungkin kamu perlu untuk datang ke jurusan lalu kemudian ini memang by proses ya. Ya kayak gitulah perjuangan mahasiswa akhir harus dijalani ini. Tapi yang saran saya ke kamu, kalau ada banyak judul yang sudah kamu ajukan tapi oleh jurusan atau oleh kaprodi, oleh kajur dan dosen PA kamu ditolak karena sudah ada yang meneliti, kamu cobalah datang ke jurusan, mungkin ada koleksi skripsi di situ, atau kalau nggak ada, kamu datang ke perpustakaan, cari jurusan kamu. Ini kayaknya anak-anak HKI nih, hukum keluarga Islam ya. Kamu lihat judul-judul yang mainstream di situ apa saja, ya. Lalu kemudian alternatifnya kamu bisa mencari judul yang tidak ada di situ. Kalau dibilang ini sudah banyak yang meneliti. Yang kedua, kamu bisa modifikasi dari situ. Modifikasi dalam artian kamu bisa mencoba untuk mencari angle dari satu topik-topik tertentu yang ada di situ untuk diteliti. Yang tidak diteliti di situ, tapi topiknya sama. Paham maksud saya ya? Jadi yang kayak gini sebenarnya saya tidak bisa menjawab secara langsung. Selain itu kamu coba mencari alternatif lain di sekeliling kamu yang terkait dengan topik jurusan kamu, masalah kamu itu. Nah, lalu ketika kamu misalnya stuck, apa ini frase kalimat yang tepat dan masalahnya seperti apa dituliskannya di dalam latar belakang, mungkin kamu bisa share lagi ke sini, insya Allah kita bantu. Itu ya, Azizah Silma Akmal. Mohon maaf ya, nggak bisa memberikan jawaban yang pasti karena ya pertanyaannya itu memang perlu proses. Oke. Berikutnya, nah ini, Assalamualaikum Bang, boleh bantu judul skripsi hukum ekonomi syariah? Sebenarnya sudah ada beberapa, ada dua judul, dua video, beberapa judul gitu yang saya rekomendasikan. Silakan kamu coba modifikasi. Dan untuk teman-teman sekali lagi ya, kalau misalnya ngambil judul skripsi di channel ini, cobalah dimodifikasi, jangan plek, karena ada kemungkinan diambil oleh anak-anak yang lain yang tidak memberitahu ke saya. Ya, kalau kamu mau ngambil judul di channel ini, cobalah kamu untuk sedikitnya meminta apa ya, kulunuon lah, kalau orang Jawa itu kulunuon. Jadi ngasih tahu ke saya. Nanti kalau ada orang lain yang nanti bertanya ke saya, nanti kan saya bisa jawab kalau ini sudah diangkat oleh beberapa orang anak ini, kamu bisa modifikasi dengan topik ini, kan nanti gampang. Kalau kamu langsung memodifikasi juga nggak ada masalah, modifikasi aja, tapi jangan sama persis karena nanti ada kemungkinan dianggap plagiasi ya. Oke, itu saya tidak bisa menjawab, sekali lagi tidak bisa menjawab secara jelas karena pertanyaan banyak yang absurd sebenarnya. Oke, ini dari Zihan ke DM saya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf, saya nonton YouTube Bapak. Nah, di situ saya ambil satu judul skripsi, yaitu pengaruh peran ganda dan beban kerja terhadap kualitas kerja pegawai pada perusahaan X. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, saya bingung cara konsul sama PA saya. Ini kasusnya bisa beda-beda ya. Kalaupun saya ngasih jawaban, itu belum tentu work. Jadi kalau misalkan dosen PA-nya kamu itu kayak saya, ya mahasiswa di kampus saya tinggal WA saya. Kalau saya ke kampus, mereka tinggal datang dan ngobrol sama saya. Kadang-kadang saya bisa juga ngobrol di kantin gitu. Tapi ada dosen yang tidak mau membalas mahasiswa, ada. Nah, alternatifnya gini. Kalau kamu tidak bisa menghubungi dosen pembimbing kamu dengan melalui WA atau melalui sarana telepon ya, kamu bisa datang ke kampus, tanyakan ke teman-teman sekitar kamu, dosen PA kamu itu kira-kira ke kampusnya hari apa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa datang ke kajur atau kaprodi
untuk meminta pendapat Kaprodi berkaitan dengan judul ini. Nanti kamu mintalah masukan bagaimana bisa menemui dosen bimbingan akademik kamu. Barangkali Kaprodi kamu bisa membantu. Ya, gampang lah kalau soal ketemu sama dosen sebenarnya. Nggak ribet-ribet amat, yang penting kamu sediakan waktu. Karena mahasiswa tingkat akhir itu selalu berusaha untuk menemui dosen yang kadang-kadang tidak semua dosen menyenangkan. Ya, jadi kamu harus bersabar. Gitu ya Zihan ya. Oke. Selanjutnya ini saya tidak ada siapa ini, Armianus. Selamat malam bos, mantap. Maaf, mau minta tolong buatkan judul metodologi penelitian tentang produk pertanian singkong. Jika bisa bantu, makasih. Aduh, ini agaknya Armianus, ini kamu harus pelajari dulu apa yang terkait dengan topik ini yang bisa teliti di sekitarmu, ada enggak gitu. Setelah itu apa masalahnya. Nah, kalau sudah tahu masalahnya, kamu datanglah ke sini ya, di channel ini, nanti kamu tanyakan. Insya Allah kalau saya baca akan dibantu dijawab gitu ya. Oke, ini kayaknya orang Korea deh yang tanya ini, karena tulisannya Korea itu namanya. Di bawahnya Claudisun 12 ya. Claudisun 12 saya coba ini. Oke. Halo kak, kebetulan saya dapat IG kakak lewat YouTube ya. Oke, begini kak, bulan kemarin saya kan turun praktek di puskesmas lalu ditempatkan ke posyandu daerah komplek lansia. Pada saat saya mencari kasus, pada saat saya mencari kasus, mengkaji pasien yang saya ambil, dia tidak pernah datang untuk memeriksakan kesehatannya di posyandu atau puskesmas. Ya, aduh ini bacanya ya, karena banyak ya. Mungkin itu bisa saya ambil sebuah judul kak. Oke, ada beberapa. Ada 3. 1. Perbedaan pengaruh senam hipertensi terhadap perubahan penurunan tekanan darah pada lansia yang aktif mengikuti senam dengan yang tidak aktif. Oke, ini perbedaannya. Sebenarnya ini sudah bisa ya, mungkin 95% lah. Ini bisa hipotesisnya bisa dibuktikan, karena udah jelas lah bagi orang nih, ada 2 orang yang satu nggak aktif ikut senam, yang satunya aktif, ya jelas lah peredaran darah ya, hipertensi terhadap perubahan penurunan tekanan darah ya. Udah pasti yang bergerak itu dengan yang tidak bergerak kan beda. Dengan yang tidak bergerak pasti jelas di sini. Cuman nanti masalahnya yang perlu kamu jawab adalah ketika dosen kamu bertanya, nah ini kan sebenarnya sudah bisa ditebak bahwa orang yang aktif lah yang akan mengalami penurunan tekanan darah daripada orang yang tidak aktif ya. Lalu apanya yang menarik gitu misalnya. Tapi kalau dosen kamu bilang oke, ya ini gampang, tinggal kamu lanjutkan. Kemudian yang kedua, perbedaan kualitas kesehatan lansia yang aktif mengikuti posyandu dengan yang tidak aktif sama sekali. Ini panjang sekali, kayak membuat paragraf ini ya, judul. Disederhanakan aja. Jadi kayak posyandu dengan yang tidak aktif sama sekali itu buang aja, supaya nggak kepanjangan ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi rendahnya kunjungan lansia ke fasilitas kesehatan. Mungkin kamu bisa tambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Karena kalau faktor saja ya memang itu maknanya bisa jamak bisa tunggal gitu. Tapi kalau faktor-faktor udah pasti
ada beberapa kemungkinan gitu. Misalnya kurangnya informasi, atau kedua tidak ada yang nganter, atau ketiga malas dan seterusnya kan. Ya, itu ya. Oke. Oke. Berikutnya ini adalah Eza Muhammad 16. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya minta bantuan, Pak? Soal kesusahan mencari skripsi. Oke. Ya, oke. Saya sudah dapat judulnya, implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Ini bukan judul, topik namanya. Kalau saya rubah jadi kuantitatif itu gimana, Pak? Oke. Yang mana? Ini kalau kamu mau jadikan implementasi kurikulum Merdeka Belajar dijadikan sebagai variabel X, kamu tinggal cari variabel Y-nya. Mau berapa variabel Y gitu ya. Misalnya contoh ya, pengaruh implementasi kurikulum Merdeka Belajar terhadap pemahaman siswa, atau terhadap misalnya efektivitas belajar siswa, atau misalnya terhadap fleksibilitas belajar siswa, karena mereka belajar itu nggak kayak dulu lagi, jadi lebih fleksibel gitu. Karena apa? Aturannya memang gitu, mudahnya kayak gitu ya. Jadi by proyek gitu. By proyek itu siswa itu tidak dijejali teori terus, langsung proyek. Misalkan pembelajaran ekonomi tentang jual beli gitu misalkan, siswa suruh praktik jaga toko gitu misalnya, itu kan lebih menyenangkan, fleksibel belajarnya langsung gitu. Jadi kamu alternatifnya bisa membuat bisa membuat variabel Y-nya tentang fleksibilitas belajar siswa atau efektivitas pemahaman pembelajaran siswa gitu. Jadi menurut saya itu oke. Untuk saat ini itu aja dulu. Kalau teman-teman misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab melalui video, silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Tapi tolong kalau bertanya langsung gitu, jangan Pak buatin judul skripsi, saya sudah buatkan banyak di channel ini. Nah, kalau kamu pengen judul khusus, kamu cari permasalahan di sekitarmu, nanti saya akan bantu untuk membuatkan judul. Ya, gitu. Supaya lebih pertanyaan kamu itu terjawab. Kalau misalkan tolong buatkan judul tentang petani singkong, ya itu agak rumit sih. Nggak to the point ke masalahnya. Saya punya masalah ini. Bagaimana kira-kira kalau dijadikan judul skripsi jurusan ini, kan gitu. Itu mudahnya. Oke ya. Semoga ini bermanfaat. Mungkin ini tidak bisa menjawab semuanya, tapi paling enggak saya sudah berusaha untuk menjawab apa yang kalian tanyakan ke saya melalui DM atau melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.